ketahuilah makhluk pertama yang akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makhluk yang pertama akan diberi pakaian siapa? Nabi. Kenapa pertanyaan? Karena beliau ditelanjangi sama umatnya, ditonton sama semua orang. Ingat ucapan kami Bapak Ibu, ingat ini pesan, catat kalau bisa. Jangan sampai luka disebabkan manusia lalu kita berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai luka yang disebabkan manusia terhadap diri kita membuat kita berani melanggar perintah Allah. Jelas? Jangan sampai luka disebabkan manusia itu membuat kita berani melanggar perintah Allah. Ada banyak orang luka, dia bingung cara mengobati luka, dia melanggar perintah Allah. Enggak, engkau luka sama dia, bukan luka sama Allah. Jangan gara-gara luka terhadap manusia engkau melanggar perintah Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam dilukai. Siapa yang lukai dia? Namrud laknatullah alaih. Jelas? Namrud ditelanjangi dan ketapelnya sampai sekarang tingginya masih di atas, saking tinggi, dilempar jaraknya. Nanti bapak-bapak ketik, lihat ada di daerah mana tempatnya Nabi Ibrahim yang pernah beliau dibakar, saking jauhnya dilempar Nabi Ibrahim masuk ditelanjang. Tapi luka itu beliau tidak menjadikan penyebab beliau berbuat melanggar perintahnya, masuk di dalam api. Begitu masuk dalam api, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun orang yang lagi dilukai sama manusia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah sendiri yang akan membalaskannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Baca ini, Nabi baca ini. Lalu kita bukan Nabi, ndak, anak mau cari doa lainan. Nabi baca ini, mau cari doa lainan, mau cari ke Tuan Guru. Nabi yang baca lebih daripada Tuan Guru. Kenapa kita nggak baca doa ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah Nabi baca. Nabi selamat. Nabi apa? Selamat. Padahal Namrud laknatullah alaih itu punya tukang sihir banyak, tak bisa mengendalikan Nabi Ibrahim ini. Anehnya orang muslim zaman sekarang dilukai oleh manusia, dia tidak baca hasbunallah, dia datang ke dukun. Loh, ini Namrud punya banyak dukun, melukai Nabi Ibrahim, dia nggak mampu, dilempar Nabi Ibrahim. Beliau ucapkan hasbunallah. Baca kita punya orang muslim ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Sebab dia ditelanjangi di dalam api 40 hari 40 malam. Dia pikir Nabi Ibrahim terbakar. Maksudnya apa? Supaya langsung, saking sakit hatinya. Jangan bajunya, oh langsung sudah dia. Kenapa diikat supaya tidak bergerak? Langsung digituin. Datang malaikat. Wahai Ibrahim, malaikat itu penjaga gunung. Maukah saya hempakkan di gunung semuanya, satu kampung, sekampung itu mau dihancurkan? Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah bisril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab perintah menjaga sunnah beserta dengan adab-adabnya. Setiap seseorang mengerjakan sunnah diharuskan mengerjakannya tersebut dengan adab-adabnya agar menghasilkan sesuatu pahala
Apabila kita mengerjakan sunnah tapi tidak dengan adab-adabnya, sedikit kemungkinannya kita akan mendapatkan pahala atau ajrun dan thawab. Oleh karena itu, siapapun daripada kita, setiap ingin mengerjakan suatu ibadah, sebelum mendatangi ibadah tersebut wajib mempelajari tentang ibadah itu tersebut. Supaya kenapa? Supaya kita mengetahui di mana sisi salah dan sisi tepatnya ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Coba kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang menjaga sunnah dan adab-adabnya tersebut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-10. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Radhiyallahu anhuma. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan burlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu sallallahu alaihi salam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqulu kama qala al-abdus salih wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-azizul hakim fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum muttafaqun alaih. Taib. Ini beberapa penjelasan keadaan seseorang ketika nanti di akhirat menuju ke padang mahsyar, keadaan mereka. Dan hadis ini hadis sahih agar kita meyakini walaupun belum kita sampai ke tempat itu, tapi suatu saat kita akan sampai semuanya di tempat ini, baik yang sudah tua maupun anak-anak yang sedang bermain akan dikumpulkan dengan sama umurnya dengan keadaan yang sama. Keadaan itu Rasul memberitahu kepada kita agar kita yakini dan berhati-hati tentang namanya dunia. Jangan sampai penyebab apa hal yang kita buat di dunia ini justru mencelakakan kita besok di akhirat nanti. Maka setiap kita hidup di dunia ini, perlulah kita hati-hati ketika menjalankan hidup di dunia ini. Maka coba kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita menjaga sunnah ini agar kita berhasil ketika kita menjalankannya dengan adab-adab yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, kemudian beliau berceramah. Salah satu metode cara berceramah, memberikan nasihat Nabi Muhammad ke halayak yang ramai banyak orang, salah satunya dengan qoma, berdiri. Ada juga dengan cara yang kedua, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar tangga ketiga dan tangga keempat atau tangga kedua. Penyampai biasanya lebih tinggi daripada yang mendengar. Itu adabnya seperti itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memberikan mau'izah, suatu siraman yang harus diberikan kabar kepada umatnya, apa isi ceramahnya Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umatku, sesungguhnya kalian akan digiring kepada Allah dalam keadaan tidak bersandal, telanjang dan belum dikhitan. Semua kita hufatan, apa katanya? Hufatan dalam kondisi apa? Pertama, tidak bersandal, tidak pakai sandal. Mahsyar digiring semuanya ke tempat yang satu, lapangan yang rata semua. Hufatan, satu pun tidak ada memakai sandal. Karena kenapa?
pakaian kaki ini seringkali membanggakan dan memberikan seseorang ini rasa sombong. Maka dicopot sesuatu itu, tidak pakai sendal sama sekali, semua rata nggak pakai sendal. Dan kadang sendal itu hufat, itu kadangkala melambangkan seseorang, kondisi keadaan seseorang, mana orang yang berada, mana yang tidak berada, dilihat terkadang dari bentuk apa? Sendal dan sepatunya. Taib yang kedua, telanjang, tidak pakai pakaian. Pakaian ini melambangkan seseorang, makanya dilepas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lahir tidak memakai pakaian pun, tidak membawa sendal, maka semua akan dalam kondisi seperti itu, kecuali yang mereka bawa semua amal kebaikan dan amal keburukan mereka. Itu pakaian mereka yang sudah mereka perbuat di dunia, nampak di sana semua, kelihatan semua di sana. Itu yang akan mereka bawa dan mereka pakaikan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, dan belum dikhitan. Belum dikhitan, menandakan apa? Akan kembali seperti semula. Keadaan apa bentuknya kita semua ini? Tidak ada yang berubah sedikit pun sebagaimana lahir, begitu kita cara dibangkitkan sama Allah. Supaya kenapa? Supaya kita mengetahui bentuknya apa-apa yang melekat di dunia ini tidak ada satupun kembali di padang mahsyar. Tidak ada yang kita bawa sama sekali, tidak ada. Pakaian, sendal, kopiah, ini kitab yang kita baca ini malam hari ini, tidak ada yang kita bawa sedikit pun. Makanya ada orang saleh terdahulu di Hadramut, ada seorang ulama di zaman dulu, dikisahkan di Yaman sana, namanya Habib Saleh Al-Bahar, seorang mufti, ulama besar. Suatu ketika beliau memiliki majelis yang besar, tiba-tiba muridnya yang biasa istiqomah duduk di depan tidak hadir 3 hari. Maka beliau tanyakan ketika hadir, kenapa engkau tidak hadir? Sudah beberapa hari tidak hadir engkau ini. Ini bagian-bagian cara perhatian seorang guru kepada muridnya. Ketika dia tidak masuk, ditanyakan kenapa tidak hadir. Maka dia mengatakan, Syekh, wahai guruku, engkau tahu nggak ada satu orang di daerah ini yang sering meminjamkan uang balik lebih? Dan itu kejadian tumben-tumben terjadi. Ada seorang yang sering meminjamkan uang kepada masyarakat dan diharuskan mengembalikan lebih. Kalau bahasa kita rentenir namanya. Rentenir namanya. Taib. Kata syekhnya mengatakan, "Naam, saya tahu. Saya sudah bawa kitab, mau pergi ngaji, mau jalan, tiba-tiba dia datang. Lalu dia mengatakan kepada saya, tolong saya, darurat ini, ada kejadian sesuatu. Apa yang saya bisa tolong engkau? Datang ke rumah saya mau minta tolong." Maka begitu saya sampai ke rumahnya, lalu dia mengatakan, saya kepingin taubat nasuha, sedangkan sudah 3 syarat taubat saya penuhi. Yang pertama an-nadam, saya sudah nyesal. Yang kedua al-iqla, saya berhenti. Alla ya'ud ilal maksiyah, yang ketiga tidak, saya mau balik. Apa dosa yang kau buat? Saya sudah berpuluh-puluh tahun minjemkan uang orang. Kalau 1 juta saya balikin 1,5 juta. Uang orang 500 saya ambil nih. Saya pinjemin 2 juta, balik 2,5 juta, 500 di saya lagi nih. Uang orang ini lebih balik ini. Kata dia mengatakan, bantu saya mau pergi ngaji, tapi dia darurat. Maka dia keluarkan lembaran itu sangat panjang sekali, dari sejak dia memulai sampai dia saat itu. Apa kata dia? Engkau, saya melihat raut wajah engkau ada cahaya. Pada saat tersebut engkau sering menuntut ilmu, tolong tuntun saya bagaimana. Sedangkan syarat taubat yang keempat, harus mengembalikan barang yang pernah saya ambil kepada orang tersebut. Maka kata muridnya itu mengatakan, saya lihat satu persatu, ayo saya kembalikan. Dikembalikan. Terus ada yang sudah meninggal, dikasih ahli warisnya, dikembalikan seperti semula. Apa yang terjadi?
itu tidak habis selama 3 hari 3 malam sampai goib. Dia nggak hadir pengajian. Diam syekhnya mendengar kisahnya. Lalu ada sisa hari keempat, sisa uang itu sudah selesai saya balikan, ada sisa. Maka dia mengatakan, ini ada sisa sedikit, ini berarti ada syubhatnya, maka lebih bagus saya sedekahkan semua. Begitu hari keempat, tidak lama meninggal dunia. Betapa beruntungnya orang ini, betapa beruntungnya sudah hidup dengan kenikmatan melakukan sesuatu, tapi di akhir hayatnya dia bertobat dan mengembalikan dan meninggal husnul khotimah. Apa kata syekhnya? Mengatakan, ketahuilah wahai muridku, sebelum dia datang kepada engkau, dia datang ke majelis ini seminggu yang lalu. Dia datang ke majelis ini seminggu yang lalu. Maka muridnya mengatakan, kok bisa? Iya, salah seorang di majelis itu ada yang minjam, maka dia datang mau nagih ke majelis. Karena rentenir ini di mana orang ketemu ditagih aja. Dia ketemu di gang, dia tagih. Dia ketemu di mana? Nah, karena kebetulan ada di pengajian, dia datang. Dilihat sama syekh ini, dilihat. Karena dia satu-satunya. Loh, tumpen dia datang pengajian. Duduk dia paling belakang. Saat itu Allah tumpahkan rahmat kepada semua. Ternyata kepada orang itu yang pertama kali baru menyeluruhnya. Maka Allah rubah. Ternyata hidayah dan rahmat yang terbesar itu paling banyak turun di majelis ilmu. Paling banyaknya baru kepada kampung itu. Maka banyak orang berubah sebab orang menuntut apa? Ilmu. Apa kata Rasul? Engkau nanti akan dikumpulkan dalam kondisi tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian, tidak memakai, dan kembali dalam kondisi tidak dikhitan. Ini bapak-bapak informasi yang harus kita yakini, dan ini pasti. Bukan dia hanya cerita. Sekarang ini cerita masa depan yang kita akan diberikan tahu sama Rasul ini akan datang, dan itu pasti kita akan alami. Kalau kepastian itu akan pasti datang, maka persiapkan sesuatu itu agar jangan kita ketika kepastian itu datang, kita dalam kondisi kecelakaan. Dalam kondisi sekarang masih kita bisa milih baik dan buruk, maka kepastian itu akan datang. Sebelum datang kepastian itu, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi saat ini. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Karena ketika manusia dilahirkan, amal baik dan amal buruk itu seperti baju. Manusia ini tetap disukai sama Allah. Karena dia pakai baju yang dia sukai sama Allah, amal ibadah disukai, itu sebabnya Allah suka. Cuma karena dia memakai pakaian yang Allah nggak senang, yaitu sesuatu larangan Allah dia pakai di bajunya tersebut, di pakaiannya tersebut, makanya Allah benci di dalam dirinya. Allah nggak senang sama dia. Contoh, saya kasih contoh. Datang Abdullah ibn Mas'ud, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala? Ya Rasulullah, amal macam apa yang paling dicintai sama Allah? Amal ibadah itu semua dicintai sama Allah, tapi amal buruk itu semua paling dibenci sama Allah, semua kecil besar semua. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mana yang paling tinggi nilainya? Apa kata Rasul? As-salatu liwaktiha, salat tepat waktu. Sekarang kita punya pilihan Bapak Ibu. Ada orang punya pilihan di depannya ini. Ketika dia mendengar sesuatu panggilan dari Allah, ada dua pilihan dia punya. Yang pertama, memakai pakaian salat tepat waktu atau meninggalkan. Tidak pakai, ini dia pakai baju, meninggalkan salat. Ketika dia memakai baju itu, memang pilihan dia berarti. Memang pilihan dia. Jadi kita tidak akan bisa mengelak lalu menyalahkan takdirnya Allah, bukan. Pertama, kita sudah diberikan pilihan. Yang kedua, kita memilih di sini, saya nggak mau sholat. Dan semua manusia ketika ditanya, orang ketika menjalankan sholat, dia akan katakan dapat pahala. Yang kedua, dapat derajat. Yang ketiga, akan menuju, kalau saya pakai baju ini menuju surganya Allah. Kalau di sini dia mengatakan, kalau saya tinggalkan dapat dosa, kalau saya tinggalkan menuju neraka. Tapi anehnya, dia berdoa masuk surga, tapi dia berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu. Dia pakai bajunya ini, dia tahu sesuatu itu, dia pakai sesuatu itu.
Berapa banyak orang yang berdoa menuju sorga, tapi langkah kakinya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang mengatakan saya mau ke Lombok Selatan, mau ke Bil, tapi jalannya ke Lombok Utara. Aneh ini di zaman saat ini. Sampaikah dia? Sampai apa tadi? Tidak akan sampai kepada Allah. Maka Allah sudah berikan kita jalan sesuatu. Ini dia. Salah satu yang diberikan sama Rasulullah SAW, kabar. Yang paling penting itu informasi, Bapak-bapak. Kalau sudah kita dapat informasi, kita dapat setengah jalan sudah. Dapat setengah jalan. Tapi kalau kita tidak dapat informasi, kita nggak tahu, lebih banyak kecelakaannya itu. Contoh, Bapak-bapak, jelas naik gunung. Ada tulisan di sana, jangan ke sana, itu bahaya. Dengan ada tulisan itu kita dapat informasi, jangan ke sana. Kita tidak akan mau mendekat ke sana. Tapi tanpa tulisan itu, lebih banyak orang jatuh karena dia tidak tahu. Tapi informasi itu yang kita dapati, alhamdulillah, kita sudah dikasih tahu setengah jalan sama Rasulullah SAW. Tinggal diri kita saja sekarang ini. Sudah dikasih tahu di sini, nanti engkau akan kumpul begini, tidak pakai pakaian begini, membawa amal kalian. Sudah dapat kita, karena Rasul sudah sampai. Sekarang tinggal kita. Tapi kadang-kala kita ini udah dikasih tahu, maunya saja ke sana itu. Jelas apa tidak? Apa namanya Bapak Ibu? Apa namanya? Saya kalau mau tanya ibu-ibu, Contoh ini ibu-ibu, saya mau tanya. Ada orang pingin buat donat. Buat apa? Donat. Jelas? Di depannya sudah ada adonan. Tapi dia nggak pernah belajar. Kemungkinan salahnya jadi ndak donat itu berapa persen? Hah? Berapa persen? Berapa persen? 100 langsung katanya Ustadz Usin. 100 langsung bisa dia yakini 100%. Karena tidak dapat informasi. Jelas? Tidak dapat informasi. Ada semua udah adonan itu. Dia tidak tahu. Tidak ada informasi. Pokoknya anak mau buat donat. Lalu yang kedua, ada orang nggak pernah buat donat, tapi diajari, dia lihat ini caranya, dapat informasi begini, dan diajari cara sholatnya begini, rukuknya begini, semua diajari semua, caranya semua. Kemungkinan salahnya berapa itu? Hah? Kata Ustadz Usid 50%. Kalau bagi saya itu kemungkinan salahnya agak-agak kecil. Kalaupun dia tetap enggak, saya mau pakai begini, ini duluan, udah dikasih dibimbing, ada gurunya, ada ulama, ada tuan guru, udah menggantikan para nabi dan rasul, tinggal dia datang nanya bagaimana ini, masukin ini, tinggal dimasukin. Enggak, saya enggak mau bertanya, langsung aja masukin. Apa yang kejadian? Kata orang bilang ini dia ngeyel. Apa bahasa Kerang panasnya? Pagah. Ini pagah. Dikasih tahu masuk sorga, cuma dia pagah, ngeyel dia, mau masuk neraka aja. Nah ini sorga ini. Apa yang terjadi? Bagi dia sorganya sampai dunia. Jelas? Dia ngerasa ini sorga itu ndak enak. Ini sorga nih kata dia. Iya sampai di sini sorganya, nggak sampai akhirat. Itu dia maksudnya. Maka alhamdulillahnya Rasul sudah kasih kabar kepada kita ini, informasi ini penting. Kalau sudah kita dapat informasi di sana ada perampok, mungkinkah kita jalan di sana? Tidak mungkin. Tes nekat namanya ini. Sudah dikasih tahu di sana bahaya, di situ ini akan mencelakakan, jalan dia ke sana. Ya. Yang ngasih tahu dia seorang yang tidak pernah berbohong sama sekali, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lisannya yang keluar nur, cahaya, yang semua para nabi kepingin mendekat, bertawasul kepada seorang nabi nih. Ya Allah, siapa lagi kita mau percayai sampai lisannya nabi kita nggak percayai?
Makanya itu sebabnya kami baca hadis agar bapak-bapak mengetahui apa ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Rasul? Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat ini, Allah berfirman, ditegaskan lagi Allah berfirman. Apa kata Allah? Yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, iya, begitulah kami akan mengulanginya. Begitu juga. Bagaimana kita diciptain? Begitu sudah. Cuma bedanya kita besar. Bagaimana kita kecil lahir? Begitu sudah dia. Begitu. Jadi jangan takut rizki terhadap anak. Sebagaimana kita bisa ada sekarang ini, anak bisa dia ada nanti. Jadi jangan ditakutkan dia punya rizki. Jelas? Oh, saya takut nanti dia tidak ada. Sebagaimana sekarang kita ada, dia akan ada juga dia punya rizki. Yang penting kita berikan sesuatu ilmu di dalam dirinya. Baik, terus. Begitulah kami, itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kami akan melaksanakan. Siapa itu? Allah. Wa'dan alaina. Apa wa'dan alaina? Itu janji pasti bagi kami. Ya Allah, Allah berjanji. Allah kalau sudah bilang itu, jadi dia. Ini Allah katakan wa'dan alaina, saya berjanji. Oh, dia pasti sudah. Ya Allah, tingkatan kepastiannya sudah. Ya Allah, apa kalau bahasa? Sudah hakul yakin namanya. Hakul yakin. Tahu hakul yakin Bapak Ibu? Hah? Tahu hakul yakin? Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Cuma sebagian orang ada si fulan dia nggak ngerti nama hakul yakin. Dia asal ucapkan saya hakul yakin mengatakan ini. Dia nggak ngerti. Dia bilang hakul yakin. Bahasa hakul yakin ini dia nggak paham arti hakul yakin. Apa arti hakul yakin itu benar-benar sudah ya. Ilmu yakin saya kasih contoh bapak-bapak. Ilmu yakin contoh ini. Saya kasih contoh ini. Apa arti ilmu yakin? Ilmu keyakinan. Bapak-bapak hanya tahu api itu panas. Jelas? Api itu dapat informasi. Ilmu itu panas. Apa api itu panas? Anak kecil. Api itu apa? Panas. Pernah dibakar sama api? Enggak pernah dibakar. Itu namanya ilmu yakin. Jelas? Lalu apa nama ainul yakin? Ketika dia ngelihat api itu bakar apa namanya? Sampah. Dia lihat, ini ainul yakin. Ain saya langsung ngelihat dia kebakar ini. Dia bakar rumah. Oh, ini ainul yakin ini. Tadi saya dapat informasi saja, ilmu. Sekarang saya lihat rumah kebakar. Itu namanya apa? Ain. Tapi kalau dirinya kebakar, apa namanya? Hakul yakin sudah. Ini dia bilang hakul yakin. Dia tidak ngerti arti hakul yakin. Dan dia bukan dari itu, merasa dari itu. Allahu Akbar. Hakul yakin. Terus kalau sudah Allah bilang wa'dan alaina, kami berjanji. Oh, sudah dia ini. Tidak ada lagi yang bisa menafikan sesuatu itu. Terus apa katanya? Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Al-Anbiya, cerita-cerita para nabi ini surah Al-Anbiya ini. Terus apa kata Allah? Kata Rasul mengatakan, ketahuilah. Tadi Rasul mengatakan semua orang enggak pakai baju, enggak pakai sendal. Terus apa kata Rasul? Ketahuilah. Ketahuilah, makhluk pertama yang akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makhluk yang pertama akan diberi pakaian siapa? Nabi. Kenapa pertanyaan? Karena beliau ditelanjangi sama umatnya, ditonton sama semua orang. Ingat ucapan kami Bapak Ibu, ingat ini pesan, catat kalau bisa. Jangan sampai luka disebabkan manusia lalu kita berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai luka yang disebabkan manusia terhadap diri kita membuat kita berani melanggar perintah Allah. Jelas? Jangan sampai luka disebabkan manusia itu membuat kita berani melanggar perintah Allah. Ada banyak orang luka, dia bingung cara mengobati luka, dia melanggar perintah Allah. Enggak, engkau luka sama dia, bukan luka sama Allah. Jangan gara-gara luka terhadap manusia engkau melanggar perintah Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam dilukai. Siapa yang lukai dia? Namrud laknatullah alaih. Jelas Namrud. Ditelanjangi dan ketapelnya sampai sekarang tingginya masih di atas, saking tinggi.
dilempar jaraknya. Nanti bapak-bapak ketik, lihat ada di daerah mana tempatnya Nabi Ibrahim yang pernah beliau dibakar. Saking jauhnya dilempar Nabi Ibrahim masuk ditelanjang. Tapi luka itu beliau tidak menjadikan penyebab beliau berbuat melanggar perintahnya. Masuk di dalam api. Begitu masuk dalam api, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun orang yang lagi dilukai sama manusia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah sendiri yang akan membalaskannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Baca ini. Nabi baca ini. Lalu kita bukan Nabi, ndak, anak mau cari doa lainan. Nabi baca ini. Mau cari doa lainan, mau cari ke Tuan Guru. Nabi yang baca lebih daripada Tuan Guru. Kenapa kita nggak baca doa ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah Nabi baca. Nabi selamat. Nabi apa? Selamat. Padahal Namrud laknatullah alaih itu punya tukang sihir banyak, tak bisa mengendalikan Nabi Ibrahim ini. Anehnya orang muslim zaman sekarang dilukai oleh manusia, dia tidak baca hasbunallah, dia datang ke dukun. Loh, ini Namrud punya banyak dukun, melukai Nabi Ibrahim, dia nggak mampu, dilempar Nabi Ibrahim, beliau ucapkan hasbunallah. Baca kita punya orang muslim ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Sebab dia ditelanjangi di dalam api 40 hari 40 malam. Dia pikir Nabi Ibrahim terbakar. Maksudnya apa? Supaya langsung, saking sakit hatinya. Jangan bajunya, oh langsung sudah dia. Kenapa diikat supaya tidak bergerak? Langsung digituin. Datang malaikat. Wahai Ibrahim, malaikat itu penjaga gunung. Maukah saya hempakkan di gunung semuanya, satu kampung, sekampung itu mau dihancurkan? Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar Allah yang tolong. Itu selalu katakan. Kalau kita dilukai, bilang hasbunallah. Inilah sebabnya. Datang malaikat penjaga angin mau matikan, enggak. 40 hari 40 malam, maka turunlah ayat Al-Quran, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jelas khusus kepada Nabi Ibrahim. Hei api, jadilah dingin, wasalaman, tapi dingin buat selamat, karena ada dingin buat mati. Dingin tapi buat selamat. Ala Ibrahim, khusus kepada Nabi Ibrahim. Orang sekarang dia coba tangannya, dia namanya Agus, bukan Ibrahim. Dia pakai, enggak, bukan buat dia ini. Dia pakai, dia coba ini, mungkin enggak kebakar tetap. Jelas, karena api sudah kangen sama badannya dia. Sedangkan badan Nabi Ibrahim ini enggak pernah bermaksiat. Saya dipakaikan. Kenapa beliau pakai baju Nabi Ibrahim? Ini ada sesuatu maksud Rasul sampaikan. Karena beliau sudah bertahan sabar. Dilukai di samping, dilukai terus. Yang pertama kisah anak, beliau tunggu, tidak dapat anak, datang anak, disuruh lepas di tanah tandus di Mekah. Dapat anak dari situ aja. Lagi dapat anak terus begitu. Disuruh sembelih. Sabarnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi yang termasuk sabar Nabi Ibrahim. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam cerdas. Apa di dalam doa beliau? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saya dan pasangan saya dan dzurriyyah, keturunan saya. Dzurriyyah ini dia belum kelihatan, belum dia ada, tetes sampai hari kiamat. Qurrata ayun. Hebatnya Nabi Ibrahim memikirkan orang setelahnya jadi baik. Tidak dirinya saja, maunya orang-orang terus. Yang dari saya ini semua harus baik gitu. Itu dia itu. Makanya keturunan Nabi Ibrahim sampai saat ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Taib terus. Ketahuilah, segolongan umatku akan didatangkan dan digiring ke arah neraka. Ya Allah. Maka aku berkata, Ya Allah, mereka adalah umatku. Tuh. Lalu dikatakan kepadaku,
kamu tidak mengetahui. Digiring ke arah mana? Ke neraka. Enggak, sebelumnya Zat ashimal kalau bahasa Rasul, ke arah kiri. Makanya diceritakan, dikisahkan Rasul itu berdiri di sebelah neraka, Nabi Musa berada di arah sorga. Pertanyaannya, kenapa Rasul berdiri ke arah neraka, tidak berdiri ke sorga? Supaya beliau lihat mana umatnya masuk neraka, supaya beliau cepat tolong. Saking sayangnya Rasul sama umatnya, tidak mau yang di tempat sorga, yang di sini, supaya semua masuk sorga. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Bacalah sholawat bapak banyak-banyak, supaya kita mendapat syafaat Rasul. Jelas. Makanya besok bapak ibu-ibu saya undang semuanya. Semuanya bapak-bapak di Karangpanas ini saya undang, dan boleh diumumkan di masjid tanggal 6 September jam 5:30 mulainya baca Quran di pondok pesantren kami, Maulidir Rasul, pembacaan maulid dari maghrib, dari 5:30 khatam Quran, baru zikir tahlil buat almarhum, buat kedua orang tua kita, baru maghrib berjamaah, baru baca maulid, baru siraman rohani tentang sirah nabawiyah siapa Nabi Muhammad, baru habis isya kita makan malam bersama di pondok pesantren kami Ribat Al-Falah. Semuanya kami undang, dan boleh ngajak yang lain, khusus laki. Tanggal berapa? 6. Khusus ibu-ibu saya undang semuanya tanggal 7 September hari Ahad ba'da asar semuanya, dan boleh nyampaikan ke siapapun. Jelas, karena semuanya tamunya Rasul, saya tukang ngundang saja. Jelas, dan saya pun jadi tamu. Saya ngundang ibu-ibu ba'da asar hari Ahad di rumah kami di Tinggar sebelah masjid. Ba'da asar di Tinggar. Ibu-ibu tahu Tinggar enggak? Tahu apa tidak? Tahu, iya. Kalau bisa jalan sama-sama. Yang dari Karangpanas boleh juga undang yang lain. Ba'da asar pembacaan maulid tanggal 7 ba'da asar hari Ahad. Bapak-bapak jangan salah tanggal, nanti bingung kok kosong. Iya, mungkin udah lewat tanggal 6 bapak-bapaknya, ibu-ibu tanggal berapa? 7. Baik. Terus kita meriahkan hari kelahiran Rasul, harus meriah. Tanpa Nabi kita nggak bisa ngaji malam ini. Jelas, tanpa Nabi kita nggak bisa sholat, nggak ngerti sesuatu. Harus kita tumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Rasul? Ketahuilah, segolongan umatku akan didatangkan dan digiring ke arah neraka. Ya Allah. Maka aku berkata, ya Allah, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Allah. Ya Allah. Lihat bahasanya Allah dan bahasanya Rasul. Ya Allah, umat saya itu, ya Allah, kenapa engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang dia kerjakan setelah engkau wafat? Diceritakan sama Allah Subhanahu di depan Nabi Muhammad. Bagaimana betapa sedihnya Rasul mendengar perbuatan diri kita ini. Yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad justru meniru orang-orang di luar Islam. Dari pakaiannya, dari tontonannya, dari makanannya, bahkan anak-anak kita berpakaian sebagaimana pakaian orang di luar Islam. Kita mengaku umat Nabi tapi mengejek Nabi di belakang Nabi Muhammad. Udah kita dibela, umatku ya Allah. Ya Rasul, engkau tidak tahu sepeninggal engkau apa dia kerjakan. Ya Allah. Jangan maksiat, stop buat sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu. Kalau kita sayang dengan Nabi Muhammad, pingin masuk surga dengan Nabi Muhammad, stop perbuatan yang dibenci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ada di kampung kita, kita ngelihat, stop dia sesuatu itu, karena Nabi nggak suka. Nabi nggak suka terhadap sesuatu itu. Baik. Lalu aku berkata sebagaimana yang dikatakan seorang hamba yang soleh, yaitu aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Ya Allah. Maka setelah engkau wafatkan, angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau, maka Rasul mengatakan, kuntu wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, wahai Allah, engkaulah yang menjadi saksi setelah aku tidak ada. Engkau ngelihat langsung. Itu hamba-hamba saleh berbicara. Apa wahai Allah, engkau yang lebih tahu, saya tidak tahu. Terus apa katanya? Dikatakan apa yang mereka kerjakan.
Ya Allah, apa katanya? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Allah, ya Allah, jangan kau siksa dia. Ya Rabb. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah. Lalu dikatakan kepadaku, mereka murtad setelah engkau tinggalkan. Allah, mereka keluar Islam. Mereka keluar apa? Islam. Naudzubillah. Kalau dia masih Islam, masih dia akan ditolong walaupun banyak dosanya. Tapi kalau bahasanya murtadina, mereka semua keluar Islam, maka tidak ada syafaat buat mereka lagi. Itu yang membuat sedih. Ya Allah, mereka hamba-hamba engkau. Dibela lagi, mau ditolong tidak bisa sudah. Innahum murtadin, mereka ini murtad, keluar agama. Diam Rasul saat itu. Maka bapak-bapak, jangan pernah nikahkan anak sama orang di luar Islam. Ambil sekuat apapun, kerjasama bagaimanapun, tanggung jawab semua di kampung ini. Kalau ada satu pun keluar daripada Islam, itu sebabnya apa? Anak-anak kita dibiarkan bergaul sama orang di luar Islam, sehingga menikah sama orang-orang di luar Islam, sehingga keluar dari benihnya kita ada orang di luar Islam. Wajib kita ingatkan, tanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada dari kampung Karangpanas ini keluar dari Islam, tanggung jawab besok di hadapan Rasul. Bukan anak saya Pak Ustaz, bukan masalah anak kita maupun tidak. Mereka umatnya Nabi Muhammad SAW, yang paling besar dosanya yang memimpin di masyarakat dan yang menjadi ustadz di daerah tersebut membiarkan sesuatu. Usaha ambil. Semoga anak-anak kita dijaga, tidak ada satupun yang keluar daripada Islam. Bimbing mereka, selalu doakan agar dia meninggal mereka husnul khotimah. Maka itulah pesan setiap khotib. Tidak ada khotib di suatu masjid, termasuk Masjid Karangpanas ini, mengatakan wala tamutunna wa illa wa antum muslim. Janganlah kalian mati, jangan mati sudah, illa wa antum, kecuali engkau muslim, kata dia. Kalau muslim selamat sudah, walaupun dia banyak dosa. Semua khotib akan berucap hal yang sama. Itu setiap Jumat diulang-ulang. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali engkau muslim. Apalagi mau ditolongnya? Mereka murtad, innahum lam yazalu murtadin. Mereka itu murtad setelah engkau tiada, dan itu banyak disebabkan apa? Pergaulan. Perempuan kalau sudah suka lama-lama ditarik. Jaga pergaulan anak kita Bapak Ibu, jaga. Kalau bapak-bapaknya, alhamdulillah, saya tidak perlu khawatir. Tapi yang khawatir setelahnya. Kalau kita memikirkan masa sekarang kita tidak seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memikirkan generasi setelahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa dzurriyyatina, terusnya. Sedangkan anak kita walaupun udah baik akan bergaul sama mereka. Kalau tidak kita baikin keadaan itu, maka dia akan menjadi orang buruk setelah kita meninggal. Kalau kita jaga anak kita saja nggak baik, nggak baikin daerah itu, maka setelahnya anak-anak kita akan menjadi orang yang celaka, keturunan generasi keberapanya. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Oleh karena itu besok Bapak Ibu, ada kajian kami khusus anak-anak muda tanggal 16 Agustus. 16 Agustus khusus anak-anak SMP, SMA dan kuliah setelah salat Isya. Setelah salat apa? Isya. Ba'da salatil Isya tanggal 16 Agustus malam Ahad di warung jamak-jamak dekat Exban Bandara. Hadirkan anak-anak kita. Judulnya hilang arah. Judulnya apa? Hilang arah. Karena banyak anak muda sekarang udah hilang arahnya. Nggak pakai GPS, nggak pakai maps, kemana nggak tahu perginya. Lebih betah di rumah teman daripada rumah sendiri. Nggak pulang-pulang, maghrib nggak pulang-pulang, masih di sini, masih di sini. Maka besok yang punya anak yang sulit diatur boleh hadirkan di sana. Kita sama-sama ngaji, pakaian bebas, tapi wajib izin orang tua menutup aurat, laki maupun perempuan. Kajiannya mungkin paling lama 1 jam,
untuk lebih banyak tanya jawabnya, sharing bagaimana keadaan anak-anak zaman sekarang ini, perlu diarahkan, perlu dituntun. Kalau kita melepas hanya duduk di pengajian, maka banyak orang yang di luar sana jauh lebih banyak rusaknya. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Baik, dipersilahkan lo kepada Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada? Baik, cukup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala nadha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana aurati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi idada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.